Bapak Haji Saad Murdi. Kepada Bapak Saad Murdi dipersilahkan. Terima kasih Bu Nurmalis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberi nikmat yang tidak terhingga banyaknya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, dan nikmat yang lain. Di antaranya adalah kesehatan dan kesempatan. Nah, pagi ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti pembahasan ayat-ayat Quran sebagaimana setiap subuh ba'da subuh di Zoom Al-Asani di bawah bimbingan Buya Rizal. Pada pagi ini kita mentadaburi membahas surah An-Nisa surah An-Naba ayat 27 sampai dengan 30 di bawah bimbingan Buya Rizal. Kemudian kita didampingi oleh Bapak Sigit dari grup Montreal ya, di bawah bimbingan Bu Prapti. Kita lanjutkan dengan pembacaan ayat dan pembacaan tadabburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fazuku falan nazidakum illa azaba. Sadaqallahul azim. Ayat pertama ayat 27 innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka tidak berharap atau takut kepada hisab. Nah, perhitungan. Hisab itu perhitungan tentang amal-amal perbuatan kita di dunia. Nah, kalau sudah di sana kita tinggal mempertanggungjawabkannya. Di mana ada dua tempat yang disediakan, yang paling ditakutkan itu semua pasti takut, yaitu adalah tempat neraka jahanam. Dalam surah An-Naba ayat 21 dijelaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu ada tempat pengintai. Jadi dengan barang siapa dimasukkan ke dalam neraka jahanam, maka tidak seorang pun bisa masuk ke surga sehingga dia bisa melewati neraka. Jadi jika mereka melewati neraka, kalau lepas dari itu, selamat dari situ, bisa melewatinya, maka dia selamat. Namun jika tidak, maka dia tertahan di neraka. Sampai kapan? Itu hanya Allah yang tahu, sesuai dengan amal dan dosa masing-masing. Tapi bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka dia tetap selama-lamanya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 13, maka dikatakan di situ,
malakum la tarjuna lillahi waqara. Kamu tidak percaya akan kebesaran Allah. Maka kenapa mereka di dunia karena tidak percaya kepada kebesaran Allah, dia berbuatlah sekendak hatinya tanpa mengikuti pedoman-pedoman yang diberikan Allah, rambu-rambu yang diberikan Allah. Mana rambu-rambu itu, pedoman itu termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai aplikasi dari Al-Quran. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 32, katakan mereka qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu mereka menjawab, mereka ditanya tentang apa yang mereka lakukan, mereka tentang ilmu pengetahuan, mereka jawab subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, engkau maha suci, tidak ada yang kami mengetahui seperti apa yang kau ajarkan kepada kami. Itulah ini, sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Itu jawaban malaikat terhadap jika ditanyakan, karena dia membantah tentang penciptaan Adam. Dan maka dia tanya tentang sesuatu menunjukkan bahwa Allah lebih tahu, maka tidak tahu. Maka jawabnya itu, kemudian Allah, sedangkan orang kafir itu ada penyakit di dalam hati mereka, karena kekafiran mereka akan semakin bertambah dengan turunnya ayat-ayat Allah, dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum irizan ila rijzihim wa matu wa hum kafirun. Sudah dikatakan wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Jadi situ adapun orang kafir di dalam hati mereka ada penyakit. Orang kafir kah, orang musyrik, orang-orang munafik itu ada penyakit dalam hati mereka. Maka dengan turunnya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran disampaikan kepada orang musyrik beriman, orang anu, maka apa yang terjadi? Fazadathum rijsan ila rijsihim. Dalam surat ini surat itu mereka ditambah kekafiran, kekotoran. Rajisan itu kekotoran, maksudnya kalau ada penyakit dalam hati ini, kekotoran itu karena kekafiran mereka. Kotoran itu menyebabkan hati mereka tertutup. Itulah disebut dengan, diterjemahkan dengan kekafiran. Kafir maksudnya adalah kekotoran hati mereka. Itu yang dimaksudkan di situ, supaya jelas. Kemudian dengan kekotoran, ya, di samping kotoran yang telah ada itu penyakit-penyakit yang telah ada di dalam hati mereka, jadi dikatakan qulubihim maradun. Di situ dalam penyakit mereka itu, maka mereka akan bertambah kekotoran itu, akan bertambah kekafiran itu, karena dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dengan yang ditunjukkan kepada mereka, dia semakin kafir, semakin kotor. Wa matu wahum kafirun, mereka mati dalam keadaan kafir. Jadi mereka ada penyakit dalam hatinya, bertambah kotor, akhirnya hatinya sudah menjadi terliput dengan kekotoran, ada liput, tinggal tidak ada lagi tempat bersih, sehingga mereka mati dalam keadaan kafir itu. Oleh karena itu, bagi orang-orang beriman itu hendaknya dia selalu berdoa, minta ampun kepada Allah agar hati mereka dibersihkan. Itu dijelaskan dalam surah ayat 28. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Doanya itu Rabbir firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan wal mu'minina wal mu'minat gitu. Wala tazidiz zalimina illa tabaro. Dikatakan Rabbir firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang-orang yang beriman masuk ke rumahku, dan semua orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Wala tazidi zalimina illa tabar. Jangan engkau tambahkan bagi orang zalim itu selain kebinasaan. Jadi bahasanya itu tidak nambah kepada orang zalim itu, yang itu kan kebinasaan. Tetapi kalimat ini kalimat hiperbola itu dengan bukan ditambah, tapi yang ditambah itu adalah kebinasaan. Nah, itulah doa Nabi
Nabi Nuh, itu doa-doa ya. Dan doa-doa ini kita yang paling penting di situ, kita berdoa di sini, kita mendoakan kedua ibu bapa kita. Pertama kali doa untuk diri kita sendiri, kemudian doa untuk kedua ibu bapa kita, kemudian orang-orang yang beriman yang masuk ke rumah kita, baik laki-laki dan maupun perempuan. Itu penegasan, karena pembedaan gender dalam ayat ini penegasan bahwa orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, bukan dipakai mukminin saja. Kalau mukminin di situ termasuk laki-laki dan perempuan. Kalau ini tidak ditegaskan betul sebagai penguatan dalam ayat-ayat ini. Itulah menjadi perhatian kita. Kemudian doa itu dijawab oleh Allah di dalam surah An-Nahl ayat 88. Di situ dikatakan itu allazina kafaru wasaddu an sabilillah. Orang-orang kafir menghalangi manusia dari jalan Allah. Maka jawabnya itu zidnahum azaban fauqal azab bima kanu yufsidun. Kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan. Kalau di atas siksaan itu disebabkan mereka selalu berbuat jahat. Bima kanu. Di situ kau perhatikan zidnahum azaban sebagai objek, kemudian ditambah lagi kata benda-benda nupaukon itu untuk memperkuatkan. Jadi azab bagi mereka orang-orang kafir, orang musyrik, orang apa itu munafik itu berlipat ganda, diazab di atas azab itu. Itu menunjukkan begitu. Kenapa? Kemudian disebabkan mereka, ayat An-Naba 28 mengatakan wa kazzabu bi ayatina kizaba. Mereka mendustakan ayat kami dan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh itu kan masih ada dua kali. Kazzabu KL-nya, kemudian kazzaba sebagai objeknya dijadikan memperkuat itu. Dia benar-benar mendustakan ayat-ayat Allah. Tapi dipakai tanda pola tanwinnya, itu menunjukkan apa? Berulang-ulang mereka melakukan, bukan sekali. Itu kazzaba dengan kazaba itu akan bermakna lain, akan bertambah itu. Nah, orang beriman, doa orang beriman itu minta tambah ilmu dan hikmah dan dimasukkan kepada kelompok orang yang soleh. Itulah orang-orang yang beriman itu maunya begitu. Nah, oleh karena itu ya kita perhatikan dalam doa yang lain di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 83, doa orang-orang beriman itu seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku kepada golongan orang-orang yang soleh. Nah, bagaimana supaya masuk orang-orang yang soleh? Tentu kita harus berpedoman kepada agama yang hanif, yaitu agama Islam, dengan pedomannya itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu pedoman untuk orang-orang beriman dan juga pedoman untuk semua manusia. Siapapun manusia itu berpedoman dalam Quran, dia akan selamat. Itu yang terjadi. Kemudian berikutnya ayat 29 An-Naba itu wa kulla sa'in ahsaynahu kitaba. Segala sesuatu telah kami catat ya, dalam kitab itu. Nah, ini apapun yang kita lakukan sekarang itu adalah catatan. Jadi ada yang kita buat, kita mengikutilah sebagai imam kita dalam kehidupan kita itu adalah Nabi Muhammad sebagai contoh kita dalam segala kehidupan. Kemudian pedoman yang harus kita ikuti adalah Al-Quran. Kemudian nanti di akhirat pedoman yang kita ikuti itu apa yang kita catatkan sekarang. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu kita mengisi raport kita, nanti akan kita terima apapun. Dalam keadaan diam pun kita ditanya. Diam terus katakan agak menung, kira agak sejam itu, selama sejam kita tidak mikirkan apa-apa, itu pun ditanggungjawabkan. Kenapa kau gunakan waktu yang sia-sia? Itu nambah waktu. Jadi semuanya diminta pertanggungjawaban. Itulah yang dikatakan semuanya itu akan tercatat. Oleh karena itu kita harus berpikir dengan banyak sekali hal-hal yang sia-sia
maka itu dihindari. Apalagi yang upayakanlah kita setiap yang positif kita lakukan atau yang baik amal baik. Kemudian manusia itu akan dibangkitkan dalam surah tadi ya dihimpun, tapi ini dibangkitkan dengan kalimat lain. Allah berfirman surah Al-Mujadilah ayat 6 dibunyinya situ auzubillahi minasyaitonirrajim yauma yab'atsuhumullahu jami'a wa yunabbi'uhum bima amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Situ dikatakan yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Itu tadi wa kullasain ahsainahu kitaba, itu semuanya tercatat. Catatan itu kita kasih diberikan kepada kita. Ini nanti dilihat apakah kita menerima dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Alhamdulillah kalau kita menerima dengan tangan kanan. Yang payah itu kalau terima dengan kiri. Nah, untuk memastikan itu kita lakukanlah kebaikan-kebaikan dengan mengikuti kepada Allah, ikhlas karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, kemudian ittiba itu mengikuti apa yang disampaikan, yang dicontohkan, yang dipesan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dijelaskannya tentang apa firman Allah yang itulah yang kita ikuti. Nah, kalau kita sudah ikuti dengan ikhlas karena Allah dan tidak ada kesyirikan, maka kita selamat. Satu. Kemudian yang syarat kedua itu harus mengikuti. Jadi ada syarat syarat harus ada dua syarat utama dan syarat memenuhi gitu. Nah, oleh karena itu perlu diperhatikan. Allah Maha menyaksikan. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Itu. Bagaimana saksi Allah itu? Dia tidak melihat sekarang ada yang ditugasi untuk mencatat. Allah sudah tahu apa yang kamu lakukan itu akan terjadi. Kemudian dipertegas dalam surah Yasin ayat 12 itu dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Nah, di situ dikatakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati. Kami menuliskan apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi kalau sudah dituliskan dan bekasnya pun ada, maka kita tidak bisa kita, kalau istilah sekarang ini jejak digitalnya tertapak, bisa dipantau, tidak bisa dihapus. Itu membuktikan bahwa manusia sudah menggambarkan kepada kita, apalagi kerja yang canggihnya Allah, super canggih dalam hal mencatat, dalam hal maka kita tidak bisa mengelak lagi. Itulah dikatakan di situ. Nah, wa kullasain kata dia, wa kullasain di situ ahsainahu fi imamin mubin. Itu yang perlu diperhatikan di situ, bahwa manusia akan dikumpulkan di dalam kitab induk, dan catat dalam kitab induk. Karena kalau kita pakai sekarang ini ada istilah hadis yang paling besar, itulah yang dimaksud dengan kitab induk situ. Itu yang perlu kita pahami betul, bahkan nanti semuanya tidak akan luput, semuanya tercatat. Itulah yang paling kita anukan. Nah, agar catatan itu tidak akan bisa di-delete, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setiap hari minimal istighfar sebanyak 70 kali. Kapanpun kita, makin banyak makin bagus gitu. Itu di 70 kali itu paling kurang, lebih dari itu tidak jadi masalah. Makanya setiap kita setelah sholat, setiap sholat itu dalam hadis Muslim mengucapkan istighfar itu 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Tidak yang lain, pakai itu. Kenapa? Supaya apa yang kita lakukan dalam sholat tadi mungkin ada kekeliruan, maka kita ampun. Nah, kemudian akibat dari perbuatan itu kita diberitahu apa itu? Fazuku falan nazidarakum illa azaba.
Oleh karena itu rasakanlah, kalian rasakanlah. Itu tujukan kepada orang-orang yang kafir. Ini kalimat pazuku itu kalian rasakan. Nah, itu karena itu merupakan satu bahasa ejekan. Kami sekali tidak menambah pada kamu selain daripada azab, karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan memustakan hari kiamat. Dalam surah Az-Zari Al-Jasiyah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la ghaiba fiha qultum ma nadri ma sa'atu in zannu inna zunnu illa zanna wa ma nahnu bimustaiqinin. Di sini dikatakan wa iza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la ghaiba fiha. Dan apabila dikatakan kepada kamu sesungguhnya janji Allah itu ada benar dan hari kebangkit itu tidak ada keraguan. Mereka mengatakan apa? Mereka menjawab kultum ma nadri masa masa'atuh. Kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Mereka jawab kami tidak tahu. Tetapi apalagi inna zannu illa zanna wa ma nahnu bimustaiqinin. Kami sekali-sekali tidak lain hanyalah menduga-duga saja dan kami tidak sekali-sekali tidak meyakini. Nah, inilah mereka mengingkari hari kiamat itu dan mereka mendustakan hari kiamat itu dengan kata kami tidak tahu gitu. Itulah apabila kepada orang-orang kepada mereka orang kafir, orang munafik itu kalian ajak untuk beriman, beramal saleh, jawab mereka dijelaskan dalam surah Fussilat ayat 5. Di situ dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi azanina wa qru wa mimma bainina wa bainika ijabum fa'amal innana amilun. Katakan mereka berkata qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi azanina wa qru wa mim bainina wa bainika hijab. Hati mereka kami berada dalam tutupan. Artinya mereka ditutup, ya, disumbat hatinya. Kenapa tutup? Karena dosa-dosa hatinya ditutup dengan hitam, dosa-dosa ada noda-noda yang semakin lama makin banyak. Apa yang kamu suruh kepada kami kepadanya dan telinga kami ada sumbatan. Hati yang tertutup, telinganya ada sumbatan. Kalau hati tertutup, telinganya sumbatan, ada bagaimana yang masuk mau berita mau masuk. Kemudian dia pertegas lagi antara kami dan kamu ada sekat, ada dinding. Jadi ada pemisah. Itu maksudnya antara orang-orang kafir dengan orang yang beriman. Orang-orang munafik. Ada orang kafir, orang beriman itu kalau ada sebagian ulama mengatakan sekat itu adalah orang yang mendirikan sholat. Orang kiri, orang beriman itu dia mendirikan sholat. Tidak benar sholat 5 waktu ya, jelaskan. Nah kalau dia sholatnya hanya ada ciri lagi orang munafik, sholat subuh dengan sholat isyanya dia malas, itu apa datang ke masjid, itu termasuk ciri daripada munafik. Nah inilah yang jadi batas dinding itu tadi. Dinding antara kamu dan antara kami dan kamu adalah cirinya itu adalah orang-orang sholat. Orang yang enggan sholat itu termasuk orang-orang yang fasik atau dia terus-menerus meninggalkan sholat. Nah, kemudian dijawab dalam surah Hud mengatakan wa ma nuakhiruhu illa li ajalim ma'dud. Kami tidak mengundurkan melainkan sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi hari kiamat itu akan ditentukan harinya. Tapi kapan siapapun tidak ada yang tahu. Itu karena urusan yang gaib. Itu kita kembali kepada Allah. Kapan Allah mau, cuma dia berikan tanda-tanda saja. Dijelaskan juga tentang hari kiamat dalam surah An-Naba ayat 18. Itu dikatakan yauma yunfahu fisuri fata'tuna afwaja. Pada hari itu
hari yang ditiupkan waktu itu, ditiuplah sangkakala, lalu kamu datanglah berkelompok-kelompok. Itu hari kebangkitan. Pada hari akhirat mereka tidak dapat pahala dari Allah, atau orang-orang yang tadi, orang-orang kafir tadi. Maka mereka tidak dapat pahala dari Allah, mereka tidak diajak bicara oleh Allah, dan mereka tidak dilihat oleh Allah, dan tidak disucikan. Mereka akan memperoleh azab yang pedih. Nah, itu azab yang pedih yang mereka peroleh. Itulah yang terjadi, yang dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 77 bagian akhir, ya, yang dikatakan situ, ulaika la khalaqalahum fil akhirah wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum azabun alim. Mereka tidak mendapat bahagian pahala di akhirat. Allah tidak berkata-kata, wala yukallimullahu, dan mereka tidak berkata-kata dengan mereka, dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, dan mereka pula tidak, Allah tidak mensucikan mereka. Nah, kalau tidak disucikan, tidak diampuni, maka bagi mereka ada azab yang pedih. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari tadabbur ini dapat menjelaskan kepada kita, menggerakkan hati kita supaya bergetar. Kata di surah Al-Anfal itu, orang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat kami, maka gemetarlah hatinya. Mudah-mudahan ada getaran hati. Getaran hati bukan artinya jantung itu berdedam, berdentum, melegabuk situ, tapi getaran ada rasa memahami itulah getaran hati. Ada kita menyadari bahwa kita akan menghadapi azab kalau kita berbuat salah. Kalau berbuat baik kita dapat pahala. Kita semua tercatat apa yang kita lakukan. Itulah yang perlu kita perhatikan bersama. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan dalam tadabbur ini dapat memberikan menambah keimanan kita, pemahaman kita tentang ayat-ayat yang kita bahas tadi, dan meningkatkan kita. Semoga kita selalu istiqomah. Itu dikatakan dalam apakah hadis apa-apa itu, amantu billah fastaqim, amantu billah, aku beriman kepada Allah dan istiqomah, sumastaqim, kemudian istiqomah. Itu yang paling penting. Yang paling penting istiqomah itu sampai akhir ayat. Nah, kalau dia tidak istiqomah, ini jadi persoalan. Sekali dia beramal kemudian kembali putur, beramal putur. Nah, yang jadi persoalan pas sedang beramalnya kita meninggal, berarti akhirnya kita dalam keadaan mati yang baik. Tapi pas pada waktu melakukan putur, itu dicabutnya apa yang terjadi. Itu yang jadi ini. Kita melakukan kefasikan, oleh karena itu harus istiqomah. Istiqomah itu kita minta kepada Allah supaya kita ditetapkan istiqomah dalam beriman kepada Allah dan mengamalkan Al-Quran, mempelajarinya, mempedomannya. Itu harapan kita semua. Demikian apa yang kita bacakan bersama, kita dengar bersama ini merupakan menambahkan keimanan kita. Namun demikian apa yang saya bacakan, apa yang saya tulis tidak ada kekeliruan dan kekurangan. Itu pasti karena kita selalu memperbaiki setiap mudah-mudahan apa yang kita sampai dimaafkan, dan kepada Allah minta ampun atas kesalahan-kesalahan yang kita diskusikan pada hari ini. Demikian kami ucapkan dengan menutup pembicaraan kami. Ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.